Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Selamat bertemu kembali di Smart NLP Forum Indonesia. Hari ini adalah pertemuan kita pertama untuk 4 sesi ke depan. Sesi malam ini adalah akan berbicara atau Pak Menteri narasumber akan menyampaikan, memaparkan coaching skill for parent. Kenapa ya perlu coaching skill for parent ini? Tapi sebelumnya alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing sehingga acara malam ini bisa berjalan dengan lancar, sinyalnya kuat dan semuanya dalam keadaan sehat. Untuk berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Saya yakin ini dari seluruh Indonesia dan juga ada dari saudara kita Pak Fauzi dari Malaysia. Terima kasih atas kehadiran malam ini Pak Fauzi. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara materi yang disampaikan oleh Pak Utoro, lebih baiknya kami akan memperkenalkan siapa sih Smart NLP Forum, karena acara ini Smart NLP Forum juga bekerjasama dengan MCI Masyarakat Coach Indonesia untuk menyampaikan tentang Smart NLP Forum. Mas Andi, mangga silahkan. Ya, baik. Terima kasih Teh Febri, Coach Utoro, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Salam untuk kita semuanya. Bapak Ibu, malam hari ini kita bersyukur dalam kegiatan Smart NLP Forum yang sebetulnya kegiatan Smart NLP Forum ini, terutama kegiatan melalui online via Zoom ini sudah kita lakukan 1 tahun lebih. Selama masa pandemi kita mengadakan kegiatan untuk berbagi ilmu dan menimba pengetahuan dari praktisi NLP dan praktisi pengembangan sumber daya manusia. Melalui Smart NLP Forum ini, kita bersama-sama ingin berbagi kepada masyarakat, kepada semuanya, untuk mencerdaskan generasi bangsa tentunya dengan ilmu yang bermanfaat melalui para praktisi-praktisi NLP ini. Memang awal pembentukan NLP Forum ini dimulai dari para alumni dari Smart NLP Forum yang sungguh-sungguh memang mencintai, menghidupi, bahkan mengembangkan NLP dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, selain kegiatan seminar, kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan yang tentunya pelatihan itu juga selalu dirasakan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan hari ini kita bersyukur Coach Utoro selalu berkenan mendampingi kita, dan malam hari ini akan memberikan sebuah sesi yang tentunya sangat bermanfaat bagi para orang tua, bagaimana cara mendampingi melalui coaching skill for parents. Selamat menikmati, selamat berselancar bersama dengan Coach Utoro, dengan paparan-paparan yang tentunya pasti akan berguna buat kita semuanya. Selamat malam dan selamat mengikuti untuk sesi pada malam hari ini. Saya serahkan kembali kepada Teh Febri. Terima kasih Mas Andi. Bapak Ibu, kita akan beberapa saat lagi kita akan memulai mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Coach Utoro. Beliau adalah, siapa sih Coach Utoro? Barangkali belum ada yang kenal, tapi saya rasa di kelompok ini, di peserta malam hari ini, saya rasa adalah sahabat-sahabat baiknya Pak Utoro. Pak Utoro adalah Mindset and Skill Develop Coach. Jadi mari kita sama-sama menyimak apa sih ilmu yang akan disampaikan oleh Coach Utoro. Silakan waktu dan kesempatannya Pak Utoro, monggo. Baik, terima kasih Teh Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Nusantara.
dan juga salam Malaysia karena ada yang dari Malaysia, Coach Fauzi. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi setelah sekian lama kita tidak bertemu. Bagi Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua yang sudah mengenal saya, terima kasih sudah bersilaturahmi hadir di Smart NLP Forum pada malam hari yang berbahagia dan mulia ini. Dan bagi Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang belum mengenal saya, perkenalkan saya Coach Utoro, nama saya Muhammad Utoro, silakan bisa dipanggil apapun, asal saya tahu bahwa saya sedang dipanggil. Coach Utoro boleh, Pak Utoro boleh, Mas Utoro boleh, D Utoro boleh, silahkan. Dan bagi teman-teman yang masih muda juga, Bro Utoro juga boleh. Oke, dan senang sekali pada malam hari ini kita membahas sebuah topik yang cukup menarik ya, cukup viral, banyak dibahas di beberapa media, terutama berkaitan dengan pandemi yang kemarin berlangsung. Alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik, namun kepentingan atau tingkat kepentingan membahas tentang parenting ini tidak pernah habis-habisnya. Sepertinya pandemi ini bagi Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki putra-putri makin menyadari. Pandemi ini seolah-olah makin menyadarkan kita bahwa kedekatan kita dengan anak itu sesuatu yang penting. Dan pandemi kemarin juga menyadarkan kita semua, Bapak dan Ibu guru, kebetulan sekarang yang hadir pada malam hari ini banyak sekali sahabat-sahabat guru coach yang hadir pada malam hari ini, menyadarkan kepada kita semua bahwa parenting adalah sesuatu yang penting bagi kita. Banyak hal yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tentang mengapa parenting ini penting. Dan supaya lebih lengkap, saya ingin mungkin 1-2 orang menyampaikan di sini ya, mengapa sih parenting penting bagi kita. Di samping tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang ingin share, Bapak dan Ibu sekalian, mengapa sih parenting itu penting? Saya beri kesempatan kepada 3 orang yang ingin share pada malam hari ini sambil memperkenalkan diri, bersilaturahmi kepada teman-teman yang mungkin belum kenal. Silahkan, adakah yang ingin share? Saya yakin banyak yang ingin share ya. Mengapa parenting penting? Ya Bapak Ibu silahkan langsung dibuka saja mic-nya yang mau menyampaikan. Silahkan. Mengapa parenting penting sambil kita berkenalan ya bagi yang belum. Adakah yang ingin sharing mengapa parenting penting? Ya, sudah ada Coach Rosa. Silakan Coach Rosa untuk sharing yang pertama, nanti dilanjut Bapak Ibu atau Coach atau teman-teman yang hadir di sini. Silakan Coach Rosa. Selamat malam, terima kasih waktunya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Rosa, saya dari MCI. Saya seorang ibu dari 4 orang anak. Menurut saya parenting itu perlu karena di sepanjang kehidupan saya sebagai seorang ibu, saya tidak pernah mendapatkan sekolah orang tua. Sekolah yang saya dapatkan sebagai orang tua adalah kehidupan. Jadi pengalaman sehari-hari saya sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anggota masyarakat itu yang akhirnya menjadi sekolah kehidupan saya sebagai seorang tua ya, orang tua, ibu begitu, sehingga ketika ada kata-kata parenting, wah, kalau parenting otomatis larinya kemana? Pasti ke orang tua. Nah, makanya menurut saya karena tidak ada sekolah khusus orang tua, parenting ini perlu. Karena jujur, dulu-dulu ketika saya masih muda, saya nggak ada bekal untuk menjadi seorang ibu yang baik begitu. Jadi pengalaman saya setiap hari itulah yang membuat bagi saya itu sekolah kehidupan saya sebagai seorang orang tua, sebagai seorang ibu. Begitu Coach Utoro, dan akhirnya sampai detik ini saya masih menjadi seorang ibu. Anak-anak saya masih kuliah dan sekolah. Jadi dengan ikut ini mudah-mudahan saya semakin pintar menjadi orang tua. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach Rosa. Karena tidak ada sekolah tentang orang tua, ya tidak ada sekolah tentang parenting, sehingga parenting ini penting bagi kita ya. Oke, ada lagi kah di belakang Coach Rosa yang ingin share mengapa parenting penting? Adakah? Oke, ini kayaknya masih malu-malu ya Pak.
Itu ada Pak Narjo itu teh. Ya, Coach Utoro. Sebentar, sepertinya Coach Utoro freeze ya. Baik, Bapak Ibu, kita menunggu sebentar untuk sementara waktu ya, Teh Febri, karena Coach Utoro sepertinya terlempar dari ruangan karena mungkin jaringan. Nanti setelah Coach Utoro masuk, baru kemudian nanti Pak Narjo. Selamat malam, Pak Narjo. Selamat malam, Pak Andi, Coach Iya, Andi. iya, nanti silakan untuk diutarakan dan nanti kemudian menyusul Bu Maria ya. Baik. Ini sepertinya cuaca di daerah Jakarta dan sekitarnya kurang bagus mungkin ya. Atau ada hujan atau bagaimana ini yang daerah sekitar Jakarta? Oke. Oh, Banten mendung. Ya. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu Coach Sutoro untuk masuk, saya infokan bahwa kegiatan coaching ini nanti ada 4 kali ya secara berurutan. Dari mulai Jumat kita membicarakan tentang coaching skill for parents, kemudian hari Minggu kita akan berbicara tentang coaching skill for leaders, dan kemudian hari Jumatnya kita juga akan berbicara. Temanya mungkin seperti apa, Teh Febri, hari Jumat dan minggu yang berikutnya? Kalau untuk hari Jumat berikutnya itu coaching skill for entrepreneur, dan yang hari Minggu adalah coaching skill for HR, human resource. Human resource ya, oke. Okay. Baik. Jadi Bapak Ibu boleh hadir yang sudah terhubung nanti di WA Group, ada yang sudah masuk di WA Group di Smart NLP Forum atau terhubung juga di grup yang lain. Nanti kita akan infokan untuk link di hari Minggu dan kemudian hari Jumat depan dan juga hari Minggu. 4 kali pertemuan itu akan dipersembahkan oleh Smart NLP Forum dengan masyarakat Coach Indonesia. Sebelumnya juga mohon maaf bagi Bapak Ibu yang tidak terhubung karena tidak mendapatkan link melalui email. Tadi ada beberapa yang menyapa secara pribadi, tapi bersyukur mungkin sudah bisa masuk. Oke. Apakah Coach Sutoro sudah hadir? Sepertinya masih belum ya, Teh. Iya, ya sepertinya masih belum, Bapak Ibu. Memang di beberapa tempat sepertinya juga sedang ada cuacanya kurang mendukung. Tadi baca di chat ini selain di Banten mendung, Bu Lia juga menyatakan hujan, dan posisi di Lembang juga sinyalnya lumayan, sedang berjuang juga Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan kita doakan semoga Pak Utoro juga secepatnya masuk, karena beliau berada di Gunung Putri. Mudah-mudahan sinyalnya masuk Bapak Ibu sehingga kita bisa segera mendapatkan dan berusaha untuk bisa mengontak beliau. Ini sepertinya sudah sedang loading Pak Utoro, Bapak Ibu. Semoga segera dilancarkan. Iya.
Alhamdulillah. Pak Turo, Ya. alhamdulillah sudah hadir Oke, kembali. ya, alhamdulillah, mohon maaf terlempar. Oke, baik teman-teman semua. Sepertinya ada yang sudah resign ya. Pak Narjo, apakah tadi resignnya sudah menyampaikan sesuatu atau sudah menyampaikan? Oke, silakan Pak Narjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narjo dari Cilacap untuk angkatan B2. Terima kasih Pak Andi dan Pak Muhammad Utoro yang telah memberikan kesempatan kepada saya setelah tadi berusaha sharing terkait kenapa coaching penting untuk orang tua. Ya mungkin menurut pendapat saya bahwa pendidikan yang paling utama itu kan di keluarga. Guru yang paling awal itu kan orang tua. Sehingga selama ini kalau mungkin saya amati, sebagian orang tua itu memerankan dirinya sebagai guru kadang-kadang masih sebagian, nggak semuanya, masih kurang. Dengan mungkin orang tua itu nanti tahu terkait dengan coaching ini nanti, tentu orang tua yang nanti menghadapi anak yang bermasalah bisa memfasilitasi dengan baik, dan mungkin juga orang tua yang mungkin nanti ingin memaksimalkan potensi anaknya pun kalau nanti orang tua itu paham dengan coaching, maka nanti akan bisa memfasilitasi anaknya itu mungkin dengan tidak memaksa. Karena sebagian besar orang tua itu kadang-kadang antara kemauan anak dengan kemauan orang tua kadang-kadang berbeda. Sehingga dengan nanti orang tua itu tahu ilmu coaching, tentu orang tua akan memfasilitasi dan mengarahkan anak itu sesuai dengan alur apa yang nanti menjadi kerangka pikir anak itu, Pak Utara. Itu barangkali yang perlu yang sharing saya. Demikian itu juga karena saya amati di sekolah pun juga sama, kebanyakan orang tua pasrah dengan anaknya. Pokoknya kalau ingin mendidik ya diserahkan kepada guru, manakala orang tua di rumah nanti intinya pasrah sepenuhnya kepada guru. Sehingga dengan nanti orang tua kenal coaching nanti, tengah coaching tentu orang tua akan semakin nanti mengarahkan anaknya, dan nanti anaknya akan bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam anak. Begitu Pak Utoro, itu sharing saya yang saya amati, yang selama ini mungkin saya berkecimpung dengan anak-anak di sekolah ataupun di lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Pak Utoro freeze kembali ya, Mas Andi, Bapak Ibu sekalian. Pak Utoro. Harus pakai double. Iya. Nanti setelah Pak Utoro mungkin Pak Iko ya yang bisa menyampaikan. Tapi alangkah lebih baiknya kita mendengarkannya juga ketika Pak Utoronya ada. Oh ya, baik, Mbak. Coach Toro berarti terlempar kembali ya? Iya, terlempar kembali. Ya, rupanya jaringan di Jakarta dan sekitarnya, setidaknya di jaringan di tempat saya yang di Labuan Bajo lebih bagus ya, Teh. Oh ya, Bapak Ibu, perkenalkan saya saat ini online dari Labuan Bajo ini ya. Kemarin kita bersyukur karena Bapak Presiden Jokowi hadir meresmikan beberapa tempat di Labuan Bajo, mulai dari bandara, kemudian ada di Pulau Rinca dan di waterfront. Silakan Bapak Ibu yang belum pernah berkunjung ke Labuan Bajo, nah, kalian promosi nih saya Teh, promosi untuk wilayah wisata Indonesia ya. Kalau Bu Maria sudah pernah tuh, sudah naik ke gunung ke Bukit Padar itu di Pulau Padar ya Bu Maria. Nggak sempat ke Pulau Rinca, Pak. Iya, Pulau Rinca. Ya.
Pulau Rinca masih ditutup karena dibangun. Sekarang sudah dibuka, Ibu. Sudah Jurassic Park-nya sudah Gitu. bisa dinikmati untuk di sini. Kesempatan pasti balik lagi, Pak. Iya. Iya, iya Bapak Ibu. Jadi ini juga sekalian promosi kegiatan ya Mas Andi ya. Smart NLP Forum juga beberapa kali sudah melakukan kegiatan pelatihan backpacker ya. Nama backpacker dengan lokasinya adalah NLP Backpacker dengan lokasinya adalah Labuan Bajo. Kebetulan Mas Andi juga ada di sana, akhirnya bisa mengkreasi kegiatan tersebut. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau kalian berlibur dan juga kalian ingin mengasah NLP-nya, boleh kalau kami mengadakan kembali program mungkin bergabung seperti itu ya Mas Andi ya. Iya Teh. Saya itu menantang Bro Jodoh itu ya. Dari Makassar itu harus ke Labuan Bajo itu. Thank you, Teh. Iya. Kebetulan acara yang sama saya juga buat di Toraja juga. Mantap itu ya. Boleh di-share itu Pak Jodoh supaya bisa juga ke Toraja karena saya belum pernah ke Toraja itu. Ya, saya lagi di sana coaching gitu, tetapi dia lebih ke alam gitu loh. Orang belajar dengan alam gitu. Iya, bagus. Gitu. Ya. Thank you, monggo lanjut. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, ini mohon maaf kami berbincang untuk mengisi kebisuhan karena Coach Sutoro terlempar. Ini salah satu kendala ketika jaringan kurang baik dan jaringan itu menimpa narasumber utama. Lalu ya kita harus bersabar semuanya untuk menunggu. Sambil mungkin lebih ada keuntungannya. Jadi Bapak Ibu boleh sambil menunggu, sambil menyantap snack yang sudah disediakan di tempat masing-masing tentunya ya. Dan variasi yang pasti. Di pertemuan kita di malam hari ini, sepertinya saya melihat ada beberapa komunitas ya yang hadir selain komunitas dari Smart NLP Forum yang selalu setia dari berbagai macam seminar, webinar yang diadakan, juga ada dari masyarakat Coach Indonesia dan juga dari guru ya untuk yang hadir dari beberapa dan sepertinya baru coaching for teachers, namanya programnya apa dari masyarakat Coach Indonesia? Guru Coach Indonesia Emas, Mas Andi. Guru Coach Indonesia, ya. Iya. Dan sepertinya baru saja menjalankan wisuda ya, Ibu ya. Ini luar biasa, para pendidik bersemangat untuk mengembangkan dirinya melalui ilmu coaching dan itu sangat dirasakan. Dan Bapak Ibu sembari juga di Guru Coach Indonesia, Smart NLP Forum dengan masyarakat Coach Indonesia juga menyelenggarakan NLP Professional Coach Training dan kita sudah melewati 2 batch. Dan besok di tanggal 5 itu adalah batch ketiga. Jadi rupanya kegiatan yang kita selenggarakan sangat diminati oleh banyak dari berbagai macam kalangan dan kita bersyukur apa yang kita lakukan sangat bermanfaat. Dan malam hari ini Coach Sutoro secara khusus memang berbagi pada kita semuanya, para orang tua guru, untuk bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak. Selamat datang yang baru bergabung, saya melihat ada tokoh juga motivator luar biasa, Bro Kamil, England, selamat malam. Wes, luar biasa, ini beliau juga selalu rajin untuk memberikan seminar-seminar parenting ya, dan juga dari pendampingan untuk sekolah.
Itu luar biasa, terima kasih. Selamat malam. Kita masih menunggu Bro Kamil karena Coach Sutoro 2 kali terlempar. Bahasanya kalau terlempar itu di pikiran kita itu seperti apa gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan Ini belajar. yang di Jakarta kalah dengan Labuan Bajo sinyalnya ya. Luar biasa. Jangan-jangan mentang-mentang Jokowi baru datang gitu ya. Mungkin ya, mungkin itu. Tapi memang di sini malah justru mau dicanangkan bukan hanya 4G tapi 5G itu ya. Itu sudah mulai di apa itu digalakkan, bahkan Masalahnya komen infonya dari mana dulu asalnya ya. Itu ya mungkin pengaruh karena Menteri Kominfo-nya ya. Ini Pak Andi beda kok hari ini. Sepertinya habis ketemu Pak Jokowi jadi berbeda, Pak. Ya, betul. Apanya yang berbeda, Bu Maria? Wajahnya lebih ceria. Ibu nggak tahu tadi baru selfie-selfian mereka. Selfie di Pulau Rinca ya, Pak. Iya. Jadi ada 3 tempat Pak Jokowi hari ini meresmikan. Jadi bandara itu yang sudah jadi, sudah diresmikan. Kemudian ada daerah kita waterfront itu sangat untuk acara-acara konser dan sebagainya itu juga baru saja diresmikan, dan terutama Jurassic Park di Pulau Rinca. Udah pastilah rektor Polteknya hadir. Tadi saya lihat di Metro TV ada sambutan dari rektor Politeknik gitu. Oh iya? Saya bilang kayaknya orangnya saya kenal gitu ya. Oh? Kalau berita dong. Bro Kamil sudah. Pelabuhannya sudah jadi. Yang hari itu kita ke sana masih baru tiang-tiangnya. Nah, itu yang hari ini diresmikan Ibu Maria. Oh, mantap itu. Itu yang namanya waterfront, itu yang kemarin yang Bu Maria ke sini harus bersusah payah untuk naik karena belum jadi. Naik dari bot. Iya, dan sekarang sudah jadi Bu Maria. Ya. Ya, dan akhirnya sudah diresmikan. Ya. Ini rupanya agak lama ini, baru kali ini Coach Sutoro mengalami gangguan cukup parah, artinya sinyalnya. Iya betul sekali, saya dapat informasi dari Pak Utoro nih Mas Andi, Wi-Fi-nya mati, jadi sepertinya Pak Utoro akan masuk menggunakan handphone kayaknya. Oh oke, baik ya. Iya seperti itu. Mudah-mudahan dikasih kelancaran untuk masuk melalui handphone. Ya, nanti slide-nya bisa diserahkan ke saya, mungkin bisa nanti saya. Boleh, nanti saya hubungi dulu ya. Disampaikan supaya saya bisa. Ya. Hari ini ada Zoom juga ya, yang hari Minggu ya? Hari Minggu, iya, Bro Kamil. Nanti ada 4 kali pertemuan untuk kita, khusus untuk tema coaching. Yang hari ini untuk coaching for parents, kemudian hari Minggu nanti coaching skill for leader. Mantap, mantap. Malam, Bro Kamil. Wih, ini kayaknya dari Makassar yang jauh ya. Bagaimana YMY? Lanjut. Mantap, mantap. Luar biasa. Nanti kita jumpa di ini ya. Apa namanya? Makassar ya. Siap, siap. Oke, rupanya Coach Sutoro sudah hadir kembali di kita.
Untuk Bapak Ibu yang lain, kami mohon maaf untuk kekurang nyamanan ini karena kondisi tentunya, karena jaringan, sehingga membuat... Saya sudah masuk, Mas Andi. Oke, sudah masuk ya. Oke, sorry, baik. Ya. Ya. Baik. Silakan, Coach Oke. Utoro. Baik, terima kasih ya. Tadi Pak Narjo ya sudah menyampaikan bahwa karena dengan parenting ini, dengan parenting yang rasa kucing ya Pak Narjo ya, maka seorang orang tua tidak memaksa tapi memfasilitasi. Terima kasih Pak Narjo, dan ada satu lagi di belakang Pak Narjo, ada Pak Tiko ya. Pak Tiko silahkan, sepertinya sudah raise hand, silahkan mungkin. Silahkan Pak Tiko, apakah akan raise hand? Selamat malam, Coach. Selamat malam, Pak Tiko. Ya, ini mungkin berbagi sedikit tentang parenting. Kenapa parenting ini, coaching skill for parenting ini penting? Ya, perkenalkan dulu ya, saya Tiko. Saya juga masih belum berkeluarga. Saya seorang guru. Tetapi ya seperti tadi Pak siapa bilangnya, bahwa pendidikan paling pertama itu di keluarga. Jadi memang kalau belajar soal parenting sih, saya meskipun masih muda sangat-sangat tertarik untuk belajar. Ya mungkin sebagai bekal ya, bekal ke depan ya. Karena ya beberapa kali saya ikut kegiatan coachnya MCI, dan ya saya juga memang agak tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MCI terkait coaching, entah itu coaching parents atau professional coaching, ya sering ini sehingga malam ini ya tertarik untuk ikut terkait parenting ini. Ya mungkin sebagai bekal ke depan ya. Karena pendidikan anak itu, pendidikan pertama anak ada di keluarga. Mungkin itu aja, Coach. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tiko sharingnya ya. Meskipun beliau belum berkeluarga, namun parenting itu penting dalam rangka mempersiapkan beliau untuk membangun mahligai keluarga. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang sudah sharing tentang parenting ini mengapa penting, dan semoga jaringan saya tetap terjaga dengan baik. Baik, kalau begitu saya akan melanjutkan slide saya. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya menggunakan slide PowerPoint untuk menghantarkan apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian pada malam hari ini. Semoga berjalan dengan lancar. Coaching skills for parent atau for parenting ya. Jadi mengapa sih coaching skill perlu untuk kegiatan parenting, dan sebelumnya saya nanti akan berbagi dulu tentang parenting. Dan saya yakin Bapak dan Ibu sekalian sudah banyak yang mengetahui tentang parenting, ada juga yang belum, mungkin definisinya sama, mungkin definisinya berbeda. Mari kita lihat bersama-sama. Apakah parenting? Parenting ini sesuatu yang banyak dibahas oleh banyak kalangan. Parenting ini juga tadi barusan kita membahasnya mengapa parenting penting, tapi sebenarnya apa sih parenting? Parenting ini adalah ilmu pengasuhan. Saya menerjemahkan ilmu pengasuhan. Memang tidak mesti harus orang tua sih, gitu ya. Bisa juga bukan orang tua, tapi dia melakukan pengasuhan dan disebut dengan parenting. Nah, apakah sederhana itu? Bisa ya, bisa tidak. Karena untuk melakukan parenting ini ada tujuannya. Tujuannya adalah independensi. Jadi sampai kapan parenting ini dilakukan? Sampai anak yang dibimbing atau diasuh independen. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah independen? Independen ini sesuatu yang menarik ya, karena definisinya bisa banyak ya. Ada yang independen merdeka, Indonesia independen artinya merdeka, independen yang lain banyak juga artinya. Tapi dalam konteks parenting, independen ini adalah ketika seorang anak ketika dia mendapatkan stimulus dari luar, entah dia mendapatkan hal-hal yang baru, entah dia mendapatkan hal-hal yang kurang menyenangkan, hal-hal yang menyenangkan dari lingkungannya, stimulus. Ada stimulus-stimulus yang ada di sekitar anak, dan si anak ini dia sudah mulai bisa
merespon stimulus atau menanggapi stimulus, bereaksi terhadap stimulus dengan menggunakan persepsinya, dengan menggunakan pikirannya, dengan menggunakan emosi dan sensasinya, dengan menggunakan komunikasi dan aksinya. Dia melihat stimulus, kemudian dia memikirkannya, kemudian mungkin dia juga merasakannya dengan emosi, kemudian dia mengungkapkannya. Kemudian dia juga melakukan tindakan yang diperlukan untuk merespon stimulus-stimulus itu. Dan stimulusnya dalam bentuk dua hal. Yang pertama adalah kualitas diri dan kontribusi diri. Jadi seorang yang disebut dengan independen atau mature atau dewasa gitu ya, dia adalah anak atau seseorang yang ketika dia melihat stimulus di sekitarnya, dia mampu merespon dengan persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi dalam bentuk kualitas diri dan kontribusi diri. Lebih lengkapnya adalah kualitas diri ini ada 4. Yang pertama adalah bertahan, survive. Ketika saya melihat sebuah stimulus, saya bisa bereaksi supaya survive. Contohnya ketika saya haus, maka saya tidak akan membiarkan diri saya haus. Saya cari minuman untuk menghilangkan rasa haus saya. Bertahan. Kemudian mandiri. Saya tidak bisa pergi ke Jakarta tanpa ditemani oleh seseorang. Kemudian ketika dia bereaksi dengan menggunakan persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi, dia akan belajar. Bagaimana sih caranya supaya ke Jakarta sendiri, misalnya, saya akan berusaha untuk mandiri. Kemudian yang ketiga adalah belajar. Saya akan selalu belajar. Belajar ini adalah sesuatu yang penting. Saya sadar bahwa setiap hari saya perlu belajar. Kemudian yang keempat adalah berprestasi. Karena berprestasi ini adalah bentuk syukur atas sumber daya yang telah kita miliki, bentuk kita untuk mengaktualisasikan potensi yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, responnya adalah kontribusi diri. Bagaimana saya dengan persepsi, emosi, komunikasi, aksi, dan atas stimulus yang saya lihat, dengar, saya memahaminya. Saya berusaha untuk memahami. Ketika seseorang berbicara dengan nada pelan, saya memahaminya. Ketika saya mendengar orang yang berbicara keras, saya memahaminya. Kemudian berbela rasa, saya turut merasakan. Kemudian saya punya hasrat untuk memberi, saya punya hasrat untuk melayani. Ini adalah independen. Jadi independen bukan hanya independen dari sisi fisik, tetapi independen yang dimaksud di sini adalah independen dari sisi mental atau mindset, kualitas diri dan kontribusi diri. Jadi seorang fasilitator parenting, entah itu orang tua atau seseorang yang ditunjuk oleh orang tua, kalau di Amerika sana disebut dengan authoritative figures, orang yang dipercaya untuk melakukan parenting, baik dia adalah orang tua ataupun orang yang bukan orang tua. Mereka punya tugas untuk membantu atau melakukan pengasuhan sehingga anak yang diasuh menjadi independen. Independen adalah seorang anak atau seorang manusia yang mampu bereaksi terhadap stimulus yang dihadapinya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dengan persepsi, emosi, komunikasi, dan aksinya, sehingga dia menjadi pribadi yang memiliki kualitas diri dan kontribusi diri. Kualitas diri ini adalah bertahan, mandiri, belajar, berprestasi. Kontribusi diri adalah memahami, berbela rasa, memberi, dan melayani. Oke, dan untuk bisa melakukan hal itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi lagi. Parenting ini apakah naluri atau kompetensi? Ini pertanyaan yang banyak muncul dan kemarin juga banyak dibahas di medsos ya. Apakah parenting ini sebuah naluri atau kompetensi? Nah, jawabannya bisa bermacam-macam. Ada yang mengatakan parenting adalah naluri, tapi ada juga yang mengatakan parentingnya adalah kompetensi. Nah, seorang NLPer atau seorang pakar NLP di Amerika sana namanya Michael Hall mengatakan bahwa the meaning you give, the instinct you live. Jadi apa bedanya manusia dengan yang bukan manusia, hewan misalnya? Karena hewan pikir, rasa, ucap, lakunya didasarkan pada insting atau naluri. Nah, sementara manusia mendasarkan pikiran, perasaan, ucapan, dan perilakunya berdasarkan meaning atau mindset, the meaning you give. Teman-teman yang suka lihat anak-anak di YouTube ya, kelakuan lucu-lucu anak-anak di YouTube, anak-anak yang masih kecil, yang belum memiliki nalar, mereka ketika ulang tahun yang pertama kayak gitu ya, lilinnya tidak ditiup gitu ya, tapi dipegang. Mereka belum tahu bahwa api itu panas.
karena mereka memang tidak dibekali oleh insting seperti halnya hewan. Dan kalau Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman melihat kucing yang masih kecil atau anjing yang masih kecil, kemudian kepadanya didekatkan api gitu, mereka sudah tahu bahwa api itu panas dan mereka tidak akan mendekat. Jadi hewan dia diberi bekal insting untuk mengaktifkan atau menggerakkan pikiran, perasaan, ucapan, dan lakunya mereka. Tetapi manusia tidak dibekali insting. Manusia diberikan kemampuan untuk membangun mindset, membangun meaning. The meaning you give, the instinct you live. Oke, nah naluri manusia ini banyak menyebutnya sebagai mindset atau kerangka pikir. Kerangka pikir inilah yang sebenarnya disebut dengan naluri manusia. Dan karena kerangka pikir ini adalah sesuatu yang bisa dibangun, bisa dikembangkan, bahkan bisa diganti mindset kita, maka naluri manusia ini bisa berubah-ubah, bisa dikembangkan, bisa dipintarkan, bisa dilincahkan, dan sehingga akhirnya kita menyimpulkan bahwa parenting adalah sebuah kompetensi, karena dia bisa dipelajari, dia bisa dilatih, dan kita juga bisa melatih sikap-sikap khusus untuk menjadi seorang fasilitator parenting, sehingga pikir, rasa, ucap, laku kita adalah selayaknya seperti seorang fasilitator parenting. Oke, dan sebelum saya membahas tentang pikir, rasa, ucap, laku manusia ini seperti apa, dan mindset itu apa saja isinya, saya ingin membuka pertanyaan. Barangkali ada yang ingin bertanya tentang parenting, definisi parenting, kemudian tentang naluri versus kompetensi. Silakan, barangkali adakah yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Oke, barangkali Bapak Ibu silakan, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau klarifikasi, silakan langsung angkat tangan dan nanti bisa open mic. Oke, silakan, adakah yang ingin komentar atau bertanya? Kalau tidak ada, berarti semoga Bapak dan Ibu sekalian sudah memahami parenting itu apa, paling tidak untuk konteks diskusi kita pada malam hari ini. Kemudian, apakah parenting ini sebuah naluri atau kompetensi? Semoga Bapak dan Ibu sekalian sekarang juga sudah makin memahami bahwa parenting adalah sebuah kompetensi. Artinya saya bisa menjadi the best parent. Saya bisa menjadi orang tua terbaik untuk anak-anak saya. Dan kita bisa melatihnya. Oke, misalnya saya merasa bahwa saya sekarang bukan orang tua yang baik, saya bukan parent yang baik, saya belum tahu caranya. Sekarang semoga kita semua menjadi tahu bahwa kita bisa belajar, kita bisa melatihnya, dan kita juga bisa melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi parenting kita. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, tidak ada yang komentar, tidak ada yang tidak sependapat, maka pada malam hari ini kita bisa simpulkan bahwa parenting adalah sebuah kompetensi. Kita bisa meningkatkannya. Kita bisa belajar. Ini khusus untuk Mas Tiko ya, yang sedang menyiapkan untuk menjadi parent. Don't worry, be happy Mas Tiko. Jadi parenting adalah kompetensi. Jadi kita bisa belajarnya. Kita bisa menyiapkan diri untuk menjadi orang tua yang bisa memfasilitasi anak-anak kita. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan sharing sekilas sesuatu yang skematis tentang PRUL manusia atau pikir, rasa, ucap, laku manusia. Pikir, rasa, ucap, laku PRUL ya, saya singkatnya PRUL, pikir, rasa, ucap, laku manusia dipengaruhi oleh mindset. Jadi apa sih yang menggerakkan pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia termasuk anak-anak disebut dengan mindset. Apakah mindset atau apa elemen-elemen mindset? Saya akan menjelaskan dengan singkat. Semoga Bapak Ibu sekalian mampu mengikutinya. Dan saya yakin sangat mampu mengikutinya. Jadi mindset ini ada 3 komponen. Yang pertama disebut dengan understanding, yang kedua disebut dengan belief, dan yang ketiga disebut dengan values. Understanding, apakah understanding? Bahasa Indonesianya pemahaman. Dan ada 3 elemen. Yang pertama adalah pengetahuan. Apa yang saya ketahui tentang sesuatu. Kemudian yang kedua pengalaman. Apa yang saya alami tentang sesuatu. Dan yang ketiga pemaknaan. Apa yang makna yang saya berikan atas sesuatu. Ini disebut dengan pemahaman. Kemudian belief atau keyakinan. Keyakinan ini tersusun atas 3 hal. Yang pertama identitas. Kalau saya memiliki identitas tertentu sebagai seorang karyawan, sebagai seorang trainer, sebagai seorang guru, sebagai orang tua, maka tentu itu akan berhubungan dengan banyak keyakinan.
banyak belief yang terkait dengan hal itu. Kalau saya seorang karyawan, pasti saya punya belief yang berhubungan dengan kekaryawanan. Kalau saya sebagai orang tua, saya akan punya belief hal-hal yang berkaitan dengan keorangtuaan. Kemudian yang kedua adalah power. Ketika saya yakin atas sesuatu, maka saya memiliki power atas sesuatu. Kalau saya seorang karyawan, identitas saya seorang karyawan, maka pasti saya punya power, punya kemampuan yang diperlukan untuk menjadi seorang karyawan. Demikian juga ketika saya adalah seorang orang tua, maka saya punya power untuk menjadi orang tua. Yang terakhir adalah intention. Intention ini adalah niat atau maksud dan tujuan, visi atau objektif. Kalau saya seorang parent, saya seorang orang tua, pasti saya punya tujuan, saya punya intention, saya punya vision, saya punya goals, saya punya objektif sebagai orang tua. Kemudian berikutnya adalah values. Apakah values? Values ini ada 5 hal, sesuatu yang penting. 5P, saya menyingkatnya 5P, sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu, sesuatu yang pilihan, sesuatu yang prioritas, sesuatu yang saya ingin berpartisipasi. Di dalam 5P ini pasti ada values. Contoh, apakah parenting ini penting? Ya. Mengapa? Karena itu adalah values yang muncul. Setelah karena ini ada values. Kemudian apakah parenting perlu, diperlukan, dibutuhkan? Ya. Parenting diperlukan, dibutuhkan. Karena values isinya. Kemudian mengapa Anda memilih parenting? Mengapa Anda suka parenting? Karena values. Kemudian mengapa parenting ini prioritas bagi Anda? Karena values. Mengapa Anda ingin mempersembahkan kemampuan parenting Anda kepada seseorang, kepada anak Anda, kepada keluarga Anda? Karena dalamnya ada values. Jadi 3 hal yang mempengaruhi pikir, rasa, ucap, laku manusia. Demikian juga dengan anak. Yang mempengaruhi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku anak adalah mindset. Yang membuat mobil bergerak mesin. Seperti halnya itu, maka manusia yang membuat pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku dari seorang manusia atau seorang anak adalah mindset. Mindset ini tersusun dari 3 elemen besar, yaitu understanding atau pemahaman, belief atau keyakinan, dan values atau nilai-nilai. Dan masing-masing memiliki komponen-komponennya masing-masing. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan, klarifikasi tentang mindset? Bagi teman-teman yang mungkin masih awam dengan mindset, kalau ada ingin yang mengklarifikasi silahkan. Bagi teman-teman coach ya, saya yakin beliau sudah sangat paham dan mahir tentang mindset. Silahkan, barangkali adakah yang ingin bertanya atau mengklarifikasi pemahaman, silahkan. Sebelum kita berjalan lebih jauh, saya sebenarnya belum begitu paham tentang apa. Silahkan kalau mau diklarifikasi, silahkan teman-teman yang mungkin ingin bertanya atau mengklarifikasi, silahkan. Adakah? Oke, belum ada? Baik, kalau belum ada, saya akan lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita tahu bahwa mindset ini adalah sesuatu yang menggerakkan pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku, sekarang kita menjadi tahu ketika seseorang berpikir sesuatu. Kita tidak heran lagi, kok bisa ya dia berpikir seperti itu? Dengan kita tahu mindset ini, kita sekarang jadi tahu bahwa kenapa orang berpikir seperti itu. Karena dia punya pengetahuan tertentu, karena dia punya pengalaman tertentu, dan dia punya pemanaan tertentu. Kenapa seseorang berpikir, bahkan kadang-kadang pemikirannya lucu, absurd gitu ya, karena dia punya belief, dia punya keyakinan, identitas, power, dan intention. Kenapa sih orang begitu termotivasinya untuk melakukan sesuatu? Karena dia punya values, sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu, pilihan, prioritas, dan ingin berpartisipasi. Kita sekarang menjadi makin paham, termasuk bagaimana memahami anak-anak, anak kita maupun anak-anak yang lain. Bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka beremosi, cara mereka berucap, cara mereka bertindak. Kita sekarang jadi tahu kenapa dia seperti itu, karena semuanya dipicu oleh mindset. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan menunjukkan, saya ingin menghubungkan dengan model komunikasi NLP. Mungkin ada yang pernah mendengar ya model komunikasi NLP, karena malam ini yang menyelenggarakan acara adalah Smart NLP Forum, maka saya menghubungkannya dengan model komunikasi NLP. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum pernah mendengar tentang model komunikasi NLP ini adalah sebuah
rangkuman dari berbagai teori NLP. Bahkan saya boleh menyebutnya bahwa ini adalah rangkuman dari seluruh NLP, seluruh ilmu NLP. Kalau Bapak dan Ibu sekalian pernah mendengar NLP, Neuro Linguistic Programming, maka seluruh ilmu dari A sampai Z terrangkum di dalam gambar skematis yang disebut dengan model komunikasi NLP. Nah, model komunikasi NLP ini dibaca dari sebelah kanan. Jadi stimulus, seperti tadi penjelasan saya tadi bahwa setiap orang melihat stimulus dalam kehidupannya. Kemudian atas stimulus itu tidak semuanya dia perhatikan. Ada yang dia filter, ada yang tidak dia lihat secara spesifik, detail. Dan ada yang dihapus, ada yang digeneralisasi, ada yang didistorsi. Hal-hal yang lolos filter disebut dengan internal representation. Contohnya ketika saya melihat sesuatu tadi siang, kemudian malam harinya saya terbayang-bayang, maka yang terbayang-bayang itu adalah informasi-informasi yang lolos filter. Kemudian dari situlah akan terjadi sebuah state, sebuah suasana hati, sebuah mood atau pikir rasa ucap laku. Dan dari state atau suasana hati atau mood itulah maka akan mendorong kita untuk melakukan reflexivity. Kemudian akan bercabang lagi ke physiology atau bahasa tubuh metabolisme psikosomatik, sehingga ada orang yang ketika stres dia asam lambungnya naik, ketika dia lagi galau atau gelisah maka ada beberapa metabolisme di dalam tubuhnya yang berubah. Kemudian state ini juga mempengaruhi respon, bagaimana seseorang berpersepsi, berkomunikasi, beremosi dan beraksi. Dan inilah sebuah skema yang menggambarkan tentang bagaimana mindset manusia menghasilkan pikir rasa ucap laku atau persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi. Kita semua pun tidak hanya anak-anak juga mengalami hal ini. Dia melihat stimulus, kemudian ada yang diperhatikan, ada yang tidak diperhatikan. Ketika seorang anak-anak bermain, barangkali ketika orang tuanya lewat, dia tidak memperhatikan karena dia fokus kepada mainannya. Dan itu artinya apa? Dia memfilter orang tua dan dia meloloskan mainan di dalam perhatiannya. Oke, baik, dan saya akan mulai dengan parenting utama, hal yang utama di dalam parenting. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, parenting ini sesuatu yang penting dan seperti halnya bangunan ya. Bangunan ini ada gerbang utama, ada sesuatu yang utama dibanding dengan yang lain-lain. Nah, parenting ini juga sama, dia memiliki hal-hal yang utama. Apa saja hal-hal yang utama di dalam parenting atau prinsip utama dari parenting? Yang pertama adalah kedekatan. Jadi parenting ini tidak bisa dilakukan tanpa kedekatan antara kita dengan anak-anak. Jadi ketika tidak ada kedekatan, maka semuanya terblok. Skill-skill parenting yang lain akan tidak berfungsi atau aktivitas-aktivitas parenting menjadi tidak efektif atau menjadi tidak sempurna. Kemudian yang kedua adalah jelas dan lengkap. Parenting ini mengutamakan asas jelas dan lengkap, tidak hanya generalisasi, tidak hanya sekilas gitu ya. Ketika kita mendengar seorang anak, maka kita perlu jelas dan lengkap. Kita perlu mendengarnya dengan jelas. Apa yang saya dengarkan? Kemudian saya perlu mendengarkannya dengan lengkap. Apa saja informasi yang telah disampaikan oleh seorang anak. Kemudian yang ketiga adalah independen. Di dalam parenting ini tujuannya adalah membuat anak independen. Jadi semua orang tua atau semua pelaku parenting perlu sangat memahami bahwa tujuan dari parenting ini adalah bukan hanya aktivitas biasa belaka, tapi dia adalah sebuah aktivitas yang mengindependenkan anak yang menjadi objek dari proses parenting. Dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah 3 hal yang perlu kita pegang, perlu kita ketahui di dalam parenting. Prinsip utama parenting ada 3, yaitu kedekatan, jelas dan lengkap, independen. 3 hal itu saja. Jadi antara kita dengan anak perlu ada kedekatan. Kalau tidak dekat, maka tidak mungkin jelas dan lengkap. Pasti kita tidak akan mendapatkan informasi yang lengkap dari anak, atau informasi yang jelas dari anak, atau lengkap dari anak, kalau kita tidak dekat. Karena mereka akan menyembunyikan mungkin, atau bahkan mungkin akan menyampaikan hal yang tidak sesuai, dan sebagainya. Nah, ketika kita dekat, maka pasti jelas dan lengkap. Ketika kita sudah dekat dan kita mendengarkan jelas dan lengkap, maka berikutnya adalah aktivitas parenting itu sendiri, menjadikan anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang independen.
Baik, saya akan membahasnya satu persatu dari kedekatan. Apa sih yang dimaksud dengan dekat? Kedekatan adalah hubungan antara kita dengan anak-anak, tidak hanya dekat secara fisik, tetapi juga dekat secara pikiran. Kita bisa bandingkan ya, kita satu rumah dengan anak kita, tetapi secara pikiran kita tidak dekat. Secara kognitif kita tidak dekat. Kita tidak pernah bertanya tentang apa yang kamu pikirkan, apa yang sedang memenuhi benakmu dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah rasa. Rasanya dekat. Saya tahu apa yang kamu rasakan, kamu juga tahu apa yang Bapak, Ibu, Papa, Mama rasakan. Kemudian yang ketiga adalah ucapan. Saya tahu bagaimana kamu mengucapkan sesuatu ketika kamu memikirkan sesuatu. Demikian juga kamu tahu apa yang Bapak pikirkan atau Papa, Mama pikirkan, rasakan dengan mengucapkannya. Kamu tahu persis apa yang akan diucapkan oleh Papa, Mama. Papa, Mamanya juga tahu apa yang akan diucapkan oleh anak-anak ketika anak-anak merasakan atau memikirkan sesuatu. Dan yang terakhir adalah tindakan. Ketika anak melakukan tindakan tertentu, orang tua tahu apa yang menyebabkan dia bertindak. Apa pikiran, perasaan yang menyebabkan seorang anak bertindak tertentu. Ketika dia melakukan sesuatu dengan rajin, dengan penuh semangat, orang tua tahu apa yang dipikirkan, dirasakan. Kemudian ketika anak-anak melakukan sesuatu dengan penuh antusias, orang tua juga tahu. Ketika anak-anak sedang serius melakukan sesuatu, maka dia juga tahu apa yang ada di pikiran anaknya, dirasakan oleh anaknya. Dan seorang parent atau facilitator parenting membangun kedekatan dengan sebuah skill yang namanya mendukung. Sebuah skill yang namanya sporting. Nah, ini adalah sama skill utama dari seorang coach. Seorang coach tidak bisa melakukan coaching kalau dia tidak melewati proses-proses mendukung dengan baik. Demikian juga parenting, seorang parents atau seorang fasilitator parenting, dia tidak mampu melakukan aktivitasnya sebagai seorang parent, sebagai seseorang yang memfasilitasi independennya anak, kalau dia tidak mampu mendukung. Oke, dan berikutnya adalah jelas dan lengkap. Jadi seorang parent ini perlu memiliki keluasan hati, keluasan pikiran untuk bisa mendengarkan dengan jelas dan lengkap apa informasi yang disampaikan oleh putra-putrinya. Karena apa? Karena ucapan itulah yang mewakili apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Kita tidak bisa berasumsi, kita tidak bisa melakukan judgement atau prasangka atas apa yang sedang dipikirkan atau rasakan anak. Kita perlu mendengarkan dengan jelas dan lengkap informasi apa yang ada di dalam pikiran anak. Dan jelas dan lengkap ini jelas lengkap dalam hal pikiran. Kita juga perlu tahu dengan jelas dan lengkap apa yang sedang dipikirkan oleh seorang anak. Kemudian yang kedua adalah kita juga perlu tahu jelas dan lengkap apa yang sedang dirasakan. Kemudian kita juga tahu ucapan-ucapan. Kadang-kadang anak-anak mengucapkan sesuatu yang tidak begitu jelas dan tidak lengkap. Kita perlu membantu anak-anak untuk mengucapkannya dengan jelas dan lengkap. Dan yang terakhir adalah tindakan. Kita perlu juga memahami dengan jelas dan lengkap apa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang anak. Dan 4 hal ini, kejelasan dan kelengkapan pikir, rasa, ucap, dan laku, hanya bisa dilakukan dengan mendengar. Dan mendengar ini kebetulan sama dengan skill kedua dari yang perlu dipahami, perlu dikuasai oleh seorang coach, mendengar. Dan yang ketiga adalah independen. Independen ini apa sih? Apakah independen bebas melakukan apa saja? Tentu saja tidak. Anak-anak perlu merdeka berpikir atau independen dalam hal berpikir. Kemudian mereka juga perlu independen dalam beremosi. Emosi adalah sesuatu milikmu, sesuatu yang perlu kamu ekspresikan, perlu kamu aktualisasikan, dan kamu punya kebebasan untuk melakukannya. Independen, merdeka. Kemudian kamu juga merdeka untuk mengucapkan apa yang kamu pikirkan dan rasakan, dan juga kamu merdeka atau independen untuk melakukan apa saja yang kamu pikirkan baik dan kamu rasakan baik. Dan untuk bisa memfasilitasi independensi ini, ada satu skill yang diperlukan oleh seorang parent. Dan ini skill yang penting sekali karena tanpanya maka anak-anak tidak akan bisa merasakan independensi. Dan skill ini disebut dengan skill bertanya. Bertanya kepada, apa yang kamu pikirkan, nak? Apa yang kamu rasakan, nak? Apa yang ingin kamu ucapkan? Apa yang ingin kamu lakukan? Atas apa yang telah pernah kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan?
Apa yang kamu rasakan? Dan kebetulan juga bertanya ini adalah skill yang diperlukan oleh seorang coach profesional. Seorang coach profesional tanpa bertanya hilang ke-coachannya. Jadi seorang coach tanpa bertanya maka hilang sifat coachnya. Oke, sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Dan saya ucapkan selamat datang kepada Coach Istoto. Sepertinya Coach Istoto hadir pada malam hari ini. Terima kasih Coach Sutoro, Bapak dan Ibu, selamat datang, selamat jumpa. Wah, dijedakan ini Coach Sutoro, disapa. Terima kasih, Anda luar biasa memutuskan hadir pada acara malam hari ini. Moga-moga bermanfaat. MCI dan Smart NLP Forum selalu berusaha menyajikan bahasan yang moga-moga berguna. Dan Coach Sutoro adalah orang hebat yang selalu berbagi di sini. Kemudian orang hebat yang berikutnya adalah Anda semua yang bersedia meluangkan waktu hadir. Luar biasa. Saya berterima kasih banyak. Monggo Coach lanjut ke Sutoro. Terima kasih Coach Istoto. Dari Malaysia hadir Coach Nurdin, Coach Fauzi. Selamat malam Coach Fauzi. Assalamualaikum. Salam. Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin belum mengenal Coach Istoto, beliau adalah Presiden Masyarakat Coach Indonesia, di mana beberapa coach yang malam hari ini hadir berlindung di sebuah organisasi yang namanya Masyarakat Coach Indonesia. Masyarakat Coach Indonesia bekerjasama dengan Smart NLP Forum di bawah pimpinan Mas Andi Iswanto, Iwan Iswanto, dan kita banyak melakukan kolaborasi antara Smart NLP Forum dan MCI. Kita melakukan berbagai training, terutama sertifikasi yang sekarang ini sedang kita lakukan adalah sertifikasi NLP Professional Coach, dan banyak yang sudah lulus. Dan ini sekarang kita sedang persiapan graduation untuk batch yang kedua. Semoga aja nanti lebih banyak yang berminat untuk mengikuti batch ketiga. NLP Professional Coach, sebuah kursus karena 20 modul dan 10 minggu ya. 10 minggu kita melakukan secara online. Dan ada tugas, ada praktek yang selalu dilakukan setiap minggu sehingga ketika lulus graduation mereka benar-benar kompeten. Oke, terima kasih Coach Istoto sudah menyapa kita semua. Terima kasih kembali Coach Sutoro. Lanjut. Dan oke, sebelum saya melanjutkan barangkali ada pertanyaan. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian. Sepertinya sudah ada yang raise hand. Ada Coach Rosa, silakan Coach. Terima kasih Coach Utoro. Setelah saya mendengarkan pencerahan Coach Utoro, saya sadar dan kesadaran ini sebelum-sebelumnya saya mendapatkan ini setelah saya masuk dalam Guru Coach Indonesia Emas, dan kesadaran yang benar-benar sadar sebagai orang tua setelah saya mendengarkan pencerahan malam ini. Pertanyaannya, saya bersyukur bisa mengikuti acara ini ya. Namun bagaimana dengan orang tua di luar sana, Coach? Ini kan bagaimana dengan orang tua yang di luar sana yang tidak mendapatkan pencerahan seperti malam ini, begitu Coach? Itu yang tiba-tiba tuing gitu ada di benak saya. Saya bersyukur sekali gitu loh hari ini bisa hadir. Itu Coach, itu aja pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Coach Rosa. Ini pertanyaan yang keren sekali ya. Yang pertama adalah memang acara ini dibuat atau diselenggarakan oleh MCI Masyarakat Coach Indonesia bekerjasama dengan NLP Smart Forum dalam rangka untuk mensosialisasikan tentang parenting skill, dan di dalamnya ada berimpit antara parenting skill dengan coaching skill. Kemudian semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua yang hadir. Nah, bagaimana dengan yang di luar sana? Semoga aja yang hadir pada malam hari ini menyebarluaskan, menginformasikan kepada teman-teman yang di luar sana. Minimal sebuah informasi bahwa ada loh parenting skill. Oh ya, dan dengan mengetahui bahwa ada parenting skill ini paling tidak mereka akan mencari di mana tempatnya. Kemudian yang ketiga, kita sebenarnya juga bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin belum tahu, pada malam hari ini hadir banyak coach dari malam hari ini, baik coach dari Masyarakat Coach Indonesia maupun coach dari asosiasi yang lain. Dan ada beberapa di antara mereka yang mengkhususkan di bidang parenting. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum sempat mendapatkan sosialisasi seperti ini dan membutuhkan jasa parenting atau konsultasi tentang parenting atau coaching untuk parenting misalnya, bisa mengakses para
para coach yang ada di ruangan Zoom ini, atau bisa menghubungi Mas Andi atau Teh Febri. Teh, siapa aja ya yang punya spesialisasi di bidang parenting? Dan kalau saya tidak salah, Coach Febri juga coach yang spesialisasi di bidang parenting kalau nggak salah ya, family and parenting. Coach Rosa juga sepertinya juga menangani beberapa klien yang berkaitan dengan parenting. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagi teman-teman, saya nggak mau merepotkan Coach Rosa, saya tidak mau merepotkan Coach Febri misalnya, saya ingin belajar tentang parenting. Oke, kalau ingin belajar tentang parenting, ada tempatnya. Jadi NLP Smart Forum bekerjasama dengan Masyarakat Coach Indonesia menyelenggarakan sekarang ini 2 kursus. Pertama, kursus untuk para guru, yaitu Guru Coach Indonesia Emas, yang alhamdulillah sekarang sudah batch 3. Kemudian ada juga NLP Professional Coach yang batch 3-nya akan dimulai tanggal 5 Agustus kalau nggak salah ya Mas Andi ya, Teh Febri, 5 Agustus. Iya, Pak. Coach ini mempelajari 36 skill coaching, 36 skill coaching, dan 36 skill coaching ini kebetulan mirip atau berimpit dengan skill parenting. Nanti setelah ini saya akan menunjukkan betapa coaching skill berimpit banget dengan parenting skill, dan ini bisa dijadikan sebagai basic atau fundamental kompetensi fundamental sebelum Bapak dan Ibu sekalian meneruskan belajar sebagai seorang parenting coaching. Karena nanti semoga aja akhir tahun ini MCE juga akan menyelenggarakan sertifikasi parenting coaching. Benar ya Coach Soto ya, akhir tahun ini kalau nggak salah ya Coach? Iya. Karena memang kebutuhannya luar biasa, permintaannya luar biasa, request dari beberapa lembaga cukup banyak, sehingga akhirnya kita mempercepat. Yang tadinya akan kita rilis tahun 2023, sehingga akhir tahun 2022 akhirnya kita rilis. Namun Bapak dan Ibu sekalian, ilmu parenting ini adalah ilmu advance. Dan untuk mempersiapkannya, tadi kita bisa mempersiapkan diri dengan mengikuti kursus coaching skill bagi Bapak dan Ibu yang guru ya, ada Guru Coach Indonesia Emas, kursus Guru Coach Indonesia Emas, lamanya 20 kali pertemuan. Nah, kalau yang NLP Professional Coach ini untuk para profesional. 20 kali pertemuan juga, tapi 10 minggu. Jadi langsung silakan Bapak dan Ibu sekalian, sebagai seorang orang tua, saya ingin menguasai sendiri. Saya tidak mau tergantung pada orang lain, silahkan. Dan itu Coach Rosa, ada 4 alternatif yang bisa kita lakukan, bisa kita capai untuk bisa membantu teman-teman yang ada di luar sana. Apakah menjawab pertanyaan aja? Oke, alhamdulillah. Dan Bapak dan Ibu sekalian, Masyarakat Coach Indonesia juga beberapa kali waktu dalam setahun melakukan yang namanya kegiatan pro bono coaching. Jadi coaching gratis yang dilakukan oleh para coach profesional. Silahkan join atau follow akun Instagram dan Facebook dari Masyarakat Coach Indonesia dan Smart NLP Forum juga untuk mengetahui kegiatan-kegiatan dari Masyarakat Coach Indonesia. Siapa tahu pas butuh, pas ada kegiatan pro bono coaching. Pro bono coaching untuk orang tuanya boleh, pro bono coaching untuk anak-anaknya juga bisa. Bisa online, bisa offline. Kalau ada coach terdekat yang dekat dengan rumah Bapak dan Ibu sekalian bisa offline, namun kalau jauh misalnya bisa online. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Coach Rosa yang tadi telah menyampaikan pertanyaan. Dan di belakang Coach Rosa ada lagikah yang ingin bertanya Bapak dan Ibu sekalian tentang yang sudah kita sampaikan? Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan menuju ke materi berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menunjukkan sesuatu yang cukup teknis ya. Semoga Bapak dan Ibu sekalian nyaman mengikutinya, tapi tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Ini hanya sebuah informasi tentang hasil riset ya, hasil riset kompetensi yang dilakukan oleh Masyarakat Coach Indonesia. Kompetensi apa saja sih yang dibutuhkan oleh seorang parenting, seorang parent, seorang fasilitator parenting. Saya akan menampilkannya, memang agak sedikit teknis, tapi silakan nanti dilihat hanya yang paling kiri saja, kolom yang paling kiri. Oke, ini adalah
beberapa skill dasar, ada 6 kompetensi dasar yang diperlukan oleh seorang parent. Yang pertama adalah sukses berkomunikasi dengan anak-anak. Jadi kalau kita belum bisa sukses berkomunikasi dengan anak, maka ini belum kompeten. Jadi ini adalah sukses berkomunikasi dengan anak, dan sebelah kanan ini tidak perlu dirisaukan, ini adalah cara-cara yang perlu dilakukan. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi perkembangan anak. Kemudian yang ketiga adalah mengelola pola pikir anak. Kemudian yang keempat adalah membantu anak menyelesaikan masalah. Jadi mereka difasilitasi untuk melakukan problem solving. Kemudian yang kelima adalah menemani momentum perubahan anak. Anak-anak dari awal hingga dewasa tentu mereka mengalami banyak sekali perubahan. Kemudian kalau tidak ada yang menemani, maka mereka bisa berubah dalam bentuk yang aneh-aneh, gitu ya, dalam bentuk yang bermacam-macam. Sehingga seorang parenting perlu memiliki kompetensi untuk menemani momentum perubahan anak, dan yang terakhir adalah membantu anak mendapatkan ketangguhan diri. Jadi anak yang resilient, tidak mudah pecah, tidak mudah, kalau Coach Isoto menyebutnya generasi strawberry. Hanya karena mendapatkan tantangan sedikit saja udah pecah. Hanya mendapatkan tantangan sedikit saja sudah layu. Jadi bagaimana membangun resiliensi atau ketangguhan dari seorang anak. 6 hal ini kita sebut dengan parenting esensial. 6 skill yang sangat diperlukan, utama diperlukan oleh para orang tua. Karena tanpa ke-6 ini, maka tujuan dari parenting untuk membangun independensi tadi akan menjadi sangat sukar untuk dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah parenting mahir. Ini adalah level mahir, gitu ya. Tidak perlu diperhatikan semuanya, cukup yang di kolom ketiga ya. Jadi ya, kompetensi berikutnya dari seorang parent adalah menjadikan anak dekat dan hubungannya hangat. Kemudian membantu anak lancar mengekspresikan pikiran dan perasaan. Karena anak ini juga perlu belajar mengekspresikan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan. Tidak semua anak mampu mengekspresikannya, sehingga seorang parent perlu membantu anak bagaimana mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Kemudian membantu anak menemukan tujuan, apa sih tujuan saya? Kemudian membantu anak mengelola suasana atau state, ketika saya sedang sedih, apa yang perlu dilakukan? Ketika saya sedang kecewa, apa yang perlu dilakukan? Di rumah mungkin ada orang tua yang menemaninya, namun ketika anak sudah mulai di luar rumah misalnya, atau kos di tempat yang jauh dari orang tua, atau merantau di luar negeri misalnya, maka anak-anak perlu mampu melakukan pengelolaan diri untuk mengelola state-nya, mengelola mood-nya, supaya mereka tidak terjerumus atau terarah ke hal-hal yang tidak diperlukan. Kemudian membantu anak memberi dan menerima umpan balik. Jadi kita juga perlu membantu anak untuk memberikan umpan balik. Nah, kita sebagai orang tua juga perlu siap mendapatkan umpan balik. Ketika kita siap mendapatkan umpan balik, maka anak-anak akan juga menerima umpan balik. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita menolak umpan balik, ketika kita menolak mendapatkan masukan, ketika kita marah ketika diperingatkan oleh anak, maka yang terjadi adalah kebalikannya. Suatu saat anak akan menolak untuk diberi umpan balik. Anak akan menolak untuk diperingatkan, anak tidak mau diberikan masukan dan sebagainya, karena mereka bercermin dari kita. Sehingga kita sebagai seorang parent atau fasilitator parenting perlu memiliki skill untuk menerima feedback. Banyak orang menyangka bahwa skill menerima feedback ini adalah skill yang mudah, tetapi ternyata perlu beberapa latihan ya untuk mampu menerima feedback dengan optimal. Kemudian membantu anak mengembangkan kebiasaan baru yang positif, positive habit. Kemudian membantu anak mengembangkan produktivitas, kemudian membantu anak mengenali kekuatan dan potensi diri. Ini adalah 14 parenting skill yang diperlukan oleh seorang parent, sehingga anak-anak benar-benar mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan lingkungan yang memfasilitasi dia untuk tumbuh dan independen. Yang dibutuhkan oleh anak-anak bukanlah mobil baru atau baju baru, sepatu baru, makanan yang enak saja, tetapi mereka juga membutuhkan independensi. Independen yang benar, independen yang bertanggung jawab. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan tentang 14 skill parent yang tadi saya share? Adakah? Oke, kalau tidak ada,
Bapak dan Ibu sekalian, sebentar lagi saya akan menunjukkan atau mendemonstrasikan sebuah tips singkat, sebuah cara sederhana. Ini hanya menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa membangun kedekatan dengan anak itu adalah sesuatu kompetensi, sesuatu yang bisa kita lakukan kalau kita tahu caranya, kita terlatih melakukannya, dan kita terbiasa melakukannya. Dan untuk mendemonstrasikan ini tentu saya nanti butuh partner. Nanti silakan teman-teman yang berminat untuk ngobrol-ngobrol dengan saya boleh di forum ini. Nanti kita akan mendemonstrasikan bagaimana sih cara untuk mendekatkan diri dengan anak yang sederhana. Bagaimana cara membangun kedekatan dengan anak yang sederhana. Nanti saya tentu tidak akan mempraktikkan dengan anak-anak, karena hari ini tidak ada anak-anak yang hadir, kalau nggak salah ya Teteh Bri ya. Iya betul Pak. Hanya malam berarti yang hadir adalah orang-orang tuanya. Tapi saya akan mempraktikkannya dengan para orang tua. Nah, kalau saya boleh mempraktikkan, mungkin barangkali ada Bapak dan Ibu yang belum pernah kenal dengan saya, mungkin bisa raise hand, dan kita mempraktekkan tentang bagaimana cara mendekatkan diri, dan ini adalah sebuah teknik yang bisa kita pakai untuk mendekatkan diri dengan anak. Meskipun anak tentu saja bukan orang yang asing bagi Bapak dan Ibu sekalian, tapi mungkin kita selama ini hanya dekat secara fisik di rumah. Dan masalahnya apakah saya dekat secara pikiran dengan anak-anak? Apakah saya dekat secara perasaan? Ini yang mungkin sudah ada yang melakukannya, mungkin juga ada yang belum. Apalagi terutama ketika anak-anak kita sudah beranjak masa pubertas ya, SMP, SMA gitu ya. Karena mereka berada di satu rumah dengan kita, tetapi pikirannya kayaknya kayak yang satu di Indonesia, satunya di Amerika. Kemudian seolah-olah berada di satu rumah, tetapi yang satu perasaannya di Indonesia, yang satu di Afrika. Nah ini beberapa hal nanti bisa kita lakukan. Adakah yang berminat untuk volunteer bersama dengan saya mendemonstrasikan cara untuk membangun kedekatan dengan orang lain? Caranya sederhana, mungkin hanya butuh waktu beberapa menit, dan kita akan mempraktekannya. Nanti setelah itu di breakout room, nanti mungkin teman-teman yang berminat untuk melatihnya bisa berpasangan. Kalau yang mungkin saya ingin melihat dulu, bisa menjadi observer bagi pasangan yang ingin berlatih. Silakan, adakah Teh Febri yang tertarik untuk bersama dengan saya? Iya, Bapak Ibu, adakah yang tertarik untuk menjadi teman coachingnya Pak Utoro? Boleh angkat tangan. Iya, ini terutama bagi yang belum sudah pernah ada mengenal Pak ya. Panji Haryanto. Oke, Pak Utoro. terima kasih Pak Panji Haryanto. Mungkin bisa maju ke depan, Pak Panji Haryanto bisa raise hand, sudah raise hand ya. Bisa di Pak. Pak Panji ya. Wow, Pak Panji Haryanto ini kayaknya saya udah kenal ini. Pak Panji Haryanto ini apa namanya, saya manggilnya Babe ya. Betul ya Babe ya? Ya, assalamualaikum Pak Utoro, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Oke, iya. Ya. Babe, mau bertanya atau menjadi partner saya? Mau bersimulasi Pak, tapi sebelumnya mohon izin Pak Utoro, Febri dan semuanya, saya on cam karena sedang ada di luar Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Iya, begitu. Mohon izin untuk off cam maksudnya. Begitu Pak Utoro. Oke, iya, no problem. Babe, kita akan tunggu dulu peserta yang lain ya, karena prioritasnya adalah teman-teman yang mungkin belum mengenal saya, sehingga nanti bisa mempraktekkan dengan mudah bagaimana sih membangun kedekatan. Tapi kita tunggu, kalau ternyata tidak ada, nanti dengan Mas Panji. Saya biasa menyebut beliau Babe. Siap. Adakah Bapak dan Ibu sekalian yang berminat, yang mungkin belum mengenal saya? Oke, tidak. Oke, Pak Kamil. Oke, Pak Kamil. Pak Kamil, apakah berkenan? Pak Kamil, apakah berkenan? Ini usulan dari Coach Istoto ya. Wah, siap. Oke, Pak Kamil. Oke, Babe, ini punten ya. Saya akan dengan Pak Kamil, karena kebetulan saya belum kenal dengan Pak Kamil. Kalau dengan Babe saya udah deket banget, bahkan pernah tidur bareng ya. Oke, nanti agak jarang
agak jelas terus terang Pak Utoro, begitu Pak Utoro lebih memilih Pak Kamil gitu ya. Aduh iya Pak. Ya, makasih ya Pak B ya. Oke, terima kasih kehadirannya. Nanti siapa tahu nanti ada latihan lagi Mas Panji atau Mbak B. Oke. Ya. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kamil sudah bersedia untuk bersama dengan saya untuk mempraktekkan sebuah latihan atau sebuah tips bagaimana membangun kedekatan. Pak Kamil, terima kasih sudah berkenan, dan tentu saja Pak Kamil mewakili beberapa teman-teman lain yang mungkin belum mengenal saya juga ya, Pak Kamil. Dan izinkan saya untuk memulai, boleh ya Pak Kamil ya? Siap Pak. Saya akan menyampaikan sebuah percakapan Pak Kamil, yang percakapan seperti pada umumnya, namun banyak orang yang menyebutnya ini adalah percakapan coaching. Dan semoga nanti Pak Kamil bisa menikmati dengan baik. Apakah siap Pak Kamil? Siap. Oke. Pertanyaan sederhana-sederhana seperti pertanyaan sehari-hari saja Pak Kamil. Dan saya akan mulai sebentar lagi. Selamat malam Pak Kamil, apa kabar? Selamat malam Coach Utoro. Kabar luar biasa. Alhamdulillah, kabar luar biasa ya. Dan lagi sibuk apa nih Pak Kamil? Sedang sibuk ikut Zoom meeting. Lagi sibuk ikut Zoom meeting. Jadi ada banyak Zoom meeting ya Pak Kamil yang sedang diikuti ya akhir-akhir ini? Oh iya, betul. Oke. Apakah ini terkait dengan pandemi yang masih belum tuntas, atau ada alasan lain yang dipilih oleh Pak Kamil sehingga Zoom meeting cukup banyak akhir-akhir ini? Ya, ini adalah salah satu tools yang sangat baik ya di era sekarang. Oke, tool yang sangat baik di era sekarang ya, Pak Kamil ya. Oke, Pak Kamil, ketika kita membicarakan tentang tools yang baik seperti Zoom ini, apa yang terfikir oleh Pak Kamil ketika mengkategorikan bahwa sesuatu itu tools yang baik atau yang tidak baik? Dari sisi efisiensi ya, soal waktunya, soal jaraknya, soal dalam banyak sisi kita bisa berjumpa dengan banyak pihak dari jarak yang tidak lagi menjadi masalah gitu. Oke. Waktu, cara, dan efisien tadi ya Pak, kalau saya tidak salah tolok ukurnya. Jadi Pak Kamil sepertinya melihat sesuatu itu baik atau tidak, atau tools itu baik atau tidak dari sudut pandang efisiensi. Apakah betul Pak Kamil? Salah satunya itu, betul. Salah satunya ya, oke. Dan apakah ini artinya juga dipakai oleh Pak Kamil untuk melihat hal-hal yang lain? Sesuatu yang efisien adalah sesuatu yang baik. Apakah demikian? Bisa dikatakan begitu, Pak. Oke, baik. Dan ini adalah salah satu, ada lagi yang lain, Pak, yang menurut Pak Kamil penting di dalam kehidupan ini selain efisien? Banyak. Oke. Jadi selain efisiensi, bagaimana tujuannya bisa tercapai ya, dengan cara apapun, tetapi tujuan itu bisa tercapai, gitu ya. Kalau biasanya kegiatannya secara offline di situasi seperti ini bukan jadi halangan, tetap bisa beraktivitas, bisa tetap produktif dalam situasi pandemi sekalipun. Jadi tujuan tercapai ya Pak Kamil, yang sesuatu yang lain selain efisien adalah tujuan tercapai. Dan Pak Kamil, kalau saya boleh tahu atau Pak Kamil bisa share ke saya, apa yang dirasakan Pak Kamil ketika Bapak melihat atau merasakan sesuatu yang efisien, Pak? Yang saya rasakan, saya senang, saya menikmatinya. Misalnya biasanya untuk melakukan aktivitas ini saya harus berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya bisa di rumah saja bisa melakukan banyak aktivitas. Satu. Yang kedua, bahwa saya tidak perlu harus mengeluarkan budget sedemikian besar untuk transportasi, tetapi saya cukup dari rumah hanya mengandalkan WiFi. Gitu ya. Dan yang ketiga, bahwa dengan proses interaksi secara virtual sekalipun terasa seperti berinteraksi secara offline, gitu.
Oke. Yap. Dan perasaannya senang ya Pak Kamil ya, karena banyak efisiensi tadi yang bisa dilakukan. Bisa dilakukan dari rumah. Senang, merasa puas bahwa senang, merasa puas. Tidak jadi masalah situasi apapun. Dan saya bahkan merasa bahwa di saat pandemi, di saat orang lain sulit itu, saya justru banyak mengalami banyak aktivitas dan biasanya melakukan kegiatan satu kali sekali. Tetapi di saat pandemi bisa melakukan aktivitas beberapa kali dalam satu hari gitu. Oke. Dan apakah ini artinya efisien ini ada hubungannya dengan produktivitas juga ya Pak? Ya, persis. Oke. Pak Kamil, kalau Pak Kamil kami minta untuk menyampaikan satu kalimat gitu ya, satu kalimat yang paling Pak Kamil sukai tentang efisiensi, kalimatnya akan berbunyi seperti apa Pak Kamil? Kata efisiensi ya. Sebenarnya saya bukan orang yang dari sisi efisiensi sangat mempedulikan itu ya. Cuma kata efisiensi ini ketika saya mengkondisikan di saat pandemi aja. Tetapi artinya kalau diminta merangkum saya juga bingung sih Pak. Oke. Mungkin buat satu kalimat gitu ya Pak, kalimat yang paling Pak Kamil sukai tentang efisiensi. Oke. Waduh. sebentar. Kalau ditanya begini tiba-tiba apa ya dari sisi efisiensi ya? Efisiensi. Bingung Pak. Oke. Atau mungkin satu kalimat yang mengapa efisiensi itu penting? Mungkin satu kalimat hal yang membuat efisiensi paling penting buat saya adalah kalau bisa efisien, kenapa harus berboros? Oke, wah luar biasa. Ini jadi semacam kayak prinsip ya. Kalau bisa efisien, kenapa harus berboros? Wah, luar biasa. Pak Kamil, ketika Pak Kamil berpikir tentang efisien, kemudian tadi merasa senang dan puas, apa yang terbersit ingin dilakukan, Pak, ketika saya mendengar ada sesuatu yang efisien, kemudian saya merasa senang dan puas? Apa yang biasanya terbersit akan segera dilakukan oleh Pak Kamil? Sesuatu yang baik itu mesti diteruskan. Artinya sekalipun pandemi akan berlalu, kita akan masuk di era endemi, sekalipun kebudayaan bisa meeting atau beraktivitas secara virtual, saya kira itu menjadi sebuah alternatif dari activity selanjutnya gitu. Oke, sesuatu yang baik itu perlu diteruskan ya. Meskipun kita akan masuk ke endemi dan ini sesuatu yang baik itu perlu diteruskan. Oke, Pak Kamil, terima kasih ini atas bincang-bincang singkatnya. Namun kalau saya boleh kalau Pak Kamil berkenan, apa kesimpulan yang bisa diambil dari obrolan singkat kita barusan, Pak? Ya, saya merasa Coach Utoro bisa menggali dengan sangat baik, mencoba membangun, mengklarifikasi pikiran dan juga perasaan saya, sehingga terjadi feedback yang baik antara saya dengan Coach. Itu. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Pak Kamil, last word ya. Kalau saya ingin bertanya, di awal tadi kita belum sempat mengenal satu yang lain, kemudian beberapa menit kita berproses, berbincang-bincang. Kalau diukur, Pak, kedekatan kita ya, meskipun hanya virtual ya, Pak, Pak Kamil, meningkat berapa persen, Pak? Kalau saya boleh tahu, Pak. Yang pertama, sebelum saya jawab itu, saya mau bilang, saya sudah sangat mendengar Coach ini udah lama gitu. Udah sering sekali Pak Isnoto sudah sering ngobrol, Pak Isnoto itu sering banget komunikasi dengan saya, dan beliau bahkan kemarin saya ke Jogja sempat ngobrol dan dia bilang kami sedang melakukan ini bersama Coach Utoro. Saya bilang
Oke, fine, bagus. So one day mungkin saya bisa join dan sebagainya. Wow. Saya misalnya ikut beberapa kali pelatihan coaching dengan beberapa institusi, tapi saya pikir proses belajar itu sepanjang hayat ya. Jadi mesti harus berproses. Dan kalau pertanyaannya apakah dekat? Bahkan sebelum kita berjumpa saya sudah merasa dekat. Karena ini ada proses kedekatan itu lewat orang-orang yang saya kenal, circle saya seperti Pak Istoto, Mas Bro Andi dan sebagainya gitu. Itu sudah ini, dan dengan cara menggali saya merasa itu teknik-teknik yang saya kira sangat baik ya, membuat saya merasa dimengerti. Ini kata-kata kuncinya tadi, bahwa saya merasa dimengerti, saya merasa dipahami, saya merasa proses understanding terjadi. Dengan sebenarnya saya menjawab, tetapi saya sedang melihat tekniknya bagaimana memberikan feedback balik ini gitu ya. Jadi itu saya kira keren. Oke, baik. Terima kasih Pak Kamil sudah sharing, berbagi, dan juga mendemonstrasikan bersama dengan saya dan Bapak sekalian. Mari kita berikan aplaus dan doa terbaik untuk Pak Kamil. Terima kasih, Coach. Luar biasa. Terima kasih juga buat Mas Utoro yang luar biasa cara menggalinya. Terima kasih. Dan Bapak sekalian, sebentar lagi kita akan berlatih singkat aja, mungkin sekitar 5 menit, dan semoga nanti ada yang membantu untuk breakout room. Sebentar lagi kita akan berlatih seperti yang tadi kita lakukan bersama dengan Pak Kamil. Jadi kalau kita lihat tadi polanya adalah selamat malam, kemudian apa kabar, lagi sibuk apa. Kemudian setelah itu entah kesibukannya apa, kemudian kita coba tanya apa yang dipikirkan tentang kesibukan itu. Kemudian apa yang dirasakan, apa yang diucapkan, apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dilakukan. Kemudian ditutup dengan apa kesimpulannya. Apa kesimpulan yang bisa diambil dari diskusi kita atau bincang-bincang kita. Waktunya 5 menit, kemudian atau mungkin 4 menit saja. 4 menit gitu ya. Waktunya 8 menit sehingga nanti bisa bergantian. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin berpraktek, silahkan nanti bisa berpraktek. Dan yang ingin observe ya, ingin observe saja, boleh, nanti silahkan bisa mengobserve. Oke, saya kira cukup jelas, semoga panduannya, dan silahkan mungkin Teh Febri atau Mas Aris atau Mas Andi bisa bantu untuk breakout room ya, breakout room untuk teman-teman semua. Silahkan teman-teman, happy berlatih atau selamat berlatih. Bagi teman-teman yang ingin observe, silahkan boleh nanti bisa observe. Mungkin ya, mohon maaf, ini mungkin saya berikan aja, ada 25 room ya. 25 room, silakan yang hanya mau latihan. Nanti kemudian ya yang berlatih, kemudian mungkin bisa 1-2 masuk ke room mana, dan kalau yang ingin kemudian masuk di room tinggal langsung memilih. Iya. Jadi, peserta silakan memilih sendiri mau berpasangan dengan siapa. Di tempat di mana, dan kemudian kalau sudah dapat ya bisa dimulai untuk berkomunikasi. Begitu ya. Ya betul. Nanti silahkan bagi yang ingin berlatih, kesempatan untuk bersilaturahmi dengan yang belum kenal mungkin, dan bagi yang masih di jalan mau observe aja, silahkan mengobserve yang sudah lengkap pasangannya di room ya. Silakan, jangan sampai nanti di sebuah room observer semua. Silakan teman-teman sekalian, Mas Andi sebentar lagi akan menyiapkan breakout room, dan silakan nanti teman-teman join, dan setelah itu nanti kita kembali lagi untuk menyimpulkan atau saya berikan waktu 15 menit karena mungkin waktu pemilihan atau apa nanti supaya ada waktu ya. Ya. Baik. Silakan Bapak. Gius, mohon maaf tadi belum sempat menyapa Romo Gius. Malam baik Bapak. Selamat malam Coach Istoto. Malam Bapak. Malam baik. Malam baik. Oke, sepertinya sudah kembali semua ya, kecuali yang belum kembali. Oke, dan silakan mungkin ada yang ingin share atau bertanya atau
komentar gitu ya atas apa yang tadi dilakukan di breakout room? Adakah yang ingin share tentang membangun kedekatan? Dan membangun kedekatan ini memang praktek kita dengan sesama orang dewasa ya. Tetapi pola yang sama, pola yang cukup sederhana itu bisa Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman praktekkan dengan anak. Dan itu akan membuat sebuah hal yang baru yang mungkin besar dan bisa jadi dahsyat gitu ya dalam membangun kedekatan dengan anak-anak kita. Silakan barangkali ada yang ingin share. Sudah ada Pak Agus Subiantoro. Silakan yang sudah raise. Pak Agus, silakan. Ya, selamat malam, Coach. Selamat malam, Pak Agus. Coach Agus. Wah, ini Agus. Silakan, Coach. Jadi belum biasa ya. Tadi luar biasa sekali ya. Saya jadi dengan Bu Pandan tak terduga karena yang dua itu akan menjadi observer sehingga saya yang menjadi praktek bersama. Oke. Lalu ketika saya mengalami itu, saya ingat bersama anak saya. Kita membangun kedekatan itu, saya diberi kebebasan untuk berpikir, untuk merasa. Yang selama ini saya tidak gunakan itu untuk anak saya. Jadi saya lebih banyak melarang ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi tadi ketika saya diberi pertanyaan-pertanyaan, kok saya merasakan kedekatan ya. Saya lebih terbuka ya. Saya lebih terbuka untuk mengungkapkan. Padahal saya termasuk orang pendiam yang susah untuk terbuka ya. Ya, kali ini dahsyat sekali. Ya, terima kasih, Coach. Oke, terima kasih Coach Agus atas sharingnya, luar biasa dahsyat ya, dengan pattern yang cukup sederhana, dengan membantu ya cukup membantu kita untuk membangun kedekatan. Oke, silakan ada lagi yang lain di belakangnya Coach Agus, saya persilahkan. Oke, dan tadi sedikit menanggapi yang disampaikan oleh Coach Agus ya, bahwa parenting itu juga sebenarnya ada unsur-unsur melarangnya juga gitu ya. Kalau dalam persepsi orang biasa yang belum belajar coaching, tapi cara melarangnya adalah dengan cara yang elegan. Kenapa? Karena setiap coach yakin bahwa setiap orang memiliki yang namanya self response. Jadi kalau seseorang berada di tempat yang panas, pasti dia akan merespon dengan melakukan sesuatu yang untuk mengurangi kepanasannya. Kalau dia berada di tempat yang dingin, maka otomatis dia punya self response menggunakan jaket. Kalau dia ketemu dengan orang-orang yang tidak dikenal, belum dikenal, ada self response. Kita mungkin punya self response sendiri-sendiri. Saya bertemu dengan orang yang nggak saya sukai misalnya, ada self response. Saya ketemu dengan orang yang saya sukai langsung, gimana kabarnya gitu ya, self response. Dan anak-anak juga sama. Dia melakukan sesuatu yang kita larang karena dia tidak tahu bahwa itu terlarang, atau dia tidak tahu bahwa hal itu merugikan dia. Tetapi ketika anak-anak diberikan kebebasan untuk berpikir, untuk mempertimbangkannya. Kalau memang dia ingin banget penasaran melakukannya, tetapi apa yang perlu kamu siapkan supaya aman melakukannya? Ini adalah cara untuk melarang sebenarnya, tapi dengan cara coaching. Apa yang perlu kamu pikirkan supaya kamu aman melakukannya? Dan ketika ini dieksplor lebih jauh, maka bisa jadi anak tidak akan melakukannya. Apalagi yang perlu kamu lakukan supaya aman melakukannya? Kamu tahu nggak atau percaya nggak bahwa salah satu akibat ketika kamu melakukan itu adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian, apakah kamu pernah mendengar bahwa ketika melakukan ini, akibatnya atau dampaknya akan seperti ini? Apa yang perlu kamu lakukan untuk menghindari dampaknya? Mungkin cara untuk menghindari dampaknya nggak ada. Tapi ini akan membuat anak menjadi lebih aware, menjadi lebih sadar terhadap apa yang perlu dilakukan. Dan ini akan menjadi sesuatu yang menjadi kekayaan bagi si anak itu. Karena ketika kita yang melarang, maka anak-anak merasa tidak memiliki hal itu. Itu miliknya orang yang melarang. Sehingga dia tidak mau menggunakannya. Ibaratnya benda asing di dalam dirinya.
Dan tubuh kita ini ketika ada benda asing cenderung untuk mereject, cenderung untuk tidak menggunakannya. Seperti kita ketika kita diminta untuk menggunakan pakaiannya orang lain, bajunya orang lain gitu ya. Oke, karena kebutuhan saya tetap melakukannya, tapi saya nggak akan mengenakannya terus-menerus gitu ya. Ini bukan baju saya. Oke, adakah pertanyaan lain di belakangnya Pak Agus? Baik, kalau tidak ada, mohon maaf waktunya agak mundur beberapa menit karena tadi ada sedikit kendala, dan terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas perhatiannya. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, paling tidak membuka cakrawala baru kita tentang parenting. Dan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah lulus sebagai coach, semoga melihat hal ini sebagai, wow, ternyata belum selesai juga belajarnya ya. Dan itu tentu akan menjadi sebuah hal yang positif karena kita memang perlu terus belajar dan perlu motivasi untuk belajar, dan malam hari ini semoga menjadi motivasi bagi kita untuk terus belajar. Dan semoga ada manfaatnya apa yang kita bahas pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, dan saya tutup dengan alhamdulillahirabbil-alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Teh Febri. Iya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Uttoro. Bapak Ibu sekalian, boleh kita kasih apresiasi yang sebesar-besarnya. Kita angkat tangan kita dua-duanya. Terima kasih untuk materi yang disampaikan oleh Pak Uttoro. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, saya ingin sedikit menyimpulkan apa saja sih yang saya tangkap selama sesi coaching untuk coaching skill untuk orang tua ini adalah yang saya tangkap, mudah-mudahan Bapak Ibu juga memiliki yang sama, bahwa prinsip untuk menjadi dalam parenting itu ternyata ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah kedekatan, yang kedua jelas dan lengkap, lalu yang ketiga adalah independen. Dalam hal apa? Dalam pikir, rasa, ucap, dan laku. Dan ternyata parenting skill ini yang diperlukan adalah ada skill-skill yang diperlukan untuk mendapatkan kedekatan, kejelasan, dan independen ini. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mendukung, yang kedua adalah bagaimana cara kita mendengar, dan bagaimana skill bertanya yang kita lakukan. Dan hal yang menggembirakan adalah bahwa 3 skill ini bisa kita pelajari. Seperti itu ya Pak Uttoro ya. Ya, jadi Bapak Ibu, bahwa semoga ketika tadi di awal ada pertanyaan apakah parenting skill ini adalah naluri ataukah kompetensi, semoga dengan paparan yang selama 1,5 jam ini bisa terjawab seperti itu. Silahkan dilatih skill-skillnya, semoga setelah sesi ini kualitas kita dalam berkomunikasi dengan anak-anak kita ataupun murid-murid siswa-siswi kita juga semakin berkualitas. Terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran yang Maha Kuasa, karena dengannya kita diberikan kesempatan kesehatan untuk hadir mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Pak Uttoro. Sebelum kita tutup, nanti akan kita akhiri dengan foto ya Mas Andi ya, tapi sebelumnya adalah bahwa Smart NLP Forum bekerja sama dengan MCI di hari Minggu besok juga masih ada sesi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini bisa hadir kembali di hari Minggu dan juga bisa mengajak teman-teman ataupun rekan-rekan. Dengan materinya adalah coaching skill for leader. Nah, lalu yang kedua juga mudah-mudahan kalau semakin penasaran skill mendengar, mendukung, ataupun bertanya, kami juga Smart NLP Forum juga membuka, kebetulan akan ada di tanggal 5 Agustus nanti ada pelatihan coach NLP Professional Coach Training batch ketiga. Mumpung masih harga early bird, Bapak Ibu boleh kalau bisa menghubungi kontak personnya Mas Andi, saya, Pak Isoto, ataupun Mas Aris. Itu, jadi mudah-mudahan masih bisa mendapatkan untuk harga early bird-nya di 300 dari harga normalnya 3 juta.
dari harga normalnya 4 juta. Begitu saja, nanti kalau misalnya semakin penasaran boleh menjapri salah satu dari kontak personnya. Begitu saja Bapak Ibu sekalian, semoga sesi malam ini bermanfaat dan kita akhiri dengan berfoto. Silahkan boleh dibuka kameranya. Mari kita tampilkan wajah yang ceria sehingga fotonya bisa menjadi kenang-kenangan bahwa kita hadir di malam hari ini. Boleh dibantu untuk foto, Mas Andi? Ya, mari Bapak Ibu kita siapkan untuk foto bersama. 1, 2, 3. Oke. Baik, yang slide kedua sudah tidak ada karena close kamera. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri sesi malam ini, mari kita dengarkan sebuah lagu penutup. Mudah-mudahan rasa kebangsaan kita pun juga semakin meningkat. Monggo, Mas. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku Baik, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Sampai ketemu di hari Minggu untuk acara coaching skill for leaders bagi yang tertarik. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Salam sehat selalu, sampai bertemu di hari Minggu. Terima kasih. Terima kasih. Yos, Pak Kamil, Pak Parjin, Pak Saiful Bahri, Bu Maria, Putri Kartiwi, Pak Agus, Terima kasih Bu Bu Sorta, Bu Febri, untuk Pak Lina, Mas Marsi, Toto, apa kabar semuanya? Pandan, sehat Bu Pandan, Dr. Teman.